Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Siti Mustalifah akan mencoba menjawab diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun bahan diskusi dalam perkuliahan ini adalah tentang kesetaraan gender dalam pendidikan, mencakup pengalaman siswa laki-laki dan perempuan di sekolah yang meliputi perlakuan yang setara oleh kurikulum, buku, teks, materi pembelajaran yang tanggap gender dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Adapun bahan diskusi untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Dan yang ketiga adalah apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya. Untuk menjawab diskusi tersebut, saya perlu tampilkan pengantar ini terlebih dahulu. Sebagai guru, saya percaya bahwa ruang kelas bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga cermin miniatur masyarakat. Disinilah nilai-nilai kehidupan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman ditanamkan. Isu kesetaraan gender bagi saya adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang manusiawi, di mana setiap anak merasa dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Adapun kontribusi dan peran saya adalah di sini saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator kesadaran, yaitu dengan cara membuka diskusi tentang peran gender yang fleksibel dan inklusif. Yang kedua, saya sebagai guru berperan sebagai role model, yaitu mencontohkan sikap dan bahasa yang menghargai perbedaan. Dan juga sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, saya sebagai agen perubahan, memastikan tidak ada siswa yang terbatasi oleh stereotip gender baik dalam akademik maupun interaksi sosial. Adapun contoh nyata yang bisa saya lakukan adalah saat mengajar, saya secara sengaja memanggil siswa dengan bahasa netral seperti anak-anak atau teman-teman, bukan anak laki-laki dan perempuan, untuk menekankan kesamaan hak dan kewajiban. Adapun strategi konkret yang bisa saya lakukan sebagai guru adalah yang pertama, mempromosikan kesetaraan gender dengan cara bahasa inklusif. Yang pertama, menggunakan kata ia atau mereka sebagai pengganti dia, laki-laki atau perempuan saat memberi contoh. Kemudian menghindari frase seperti perempuan harus lemah lembut atau laki-laki tidak boleh menangis. Yang kedua, pembagian peran yang adil. Dalam kegiatan kelompok, saya memastikan semua siswa terlepas dari gender mendapat kesempatan menjadi pemimpin, pencatat, atau presenter. Yang ketiga, materi ajar yang berkualitas, yang berkeadilan gender, yaitu dengan cara memilih atau studi kasus yang menampilkan perempuan sebagai ilmuwan atau laki-laki sebagai perawat. Contoh, saat mengajar sejarah, saya menyoroti peran
R.A. Kartini tidak hanya sebagai emansipator, tetapi juga sebagai pelopor pendidikan bagi semua gender. Yang kedua, dengan cara mengidentifikasi dan mencegah diskriminasi gender. Ini bisa dilakukan melalui observasi aktif, yaitu memperhatikan dinamika kelas seperti apakah siswa perempuan cenderung diam saat diskusi atau siswa laki-laki mendominasi percakapan. Kemudian intervensi proaktif dengan cara memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran, menegur candaan atau komentar yang bersifat seksis sekaligus menjelaskan dampaknya. Kemudian membangun kesepakatan kelas. Siswa diajak membuat aturan bersama. Kami tidak boleh merendahkan orang lain berdasarkan gender. Yang ketiga, mengajarkan menghormati perbedaan. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja dalam kelompok beragam gender untuk menyelesaikan proyek seperti membuat poster tentang profesi untuk semua. Melalui kisah inspiratif dengan cara memperkenalkan tokoh-tokoh seperti Malala Yousafzai atau Ki Hajar Dewantara untuk menunjukkan bahwa perubahan bisa datang dari siapa saja. Kemudian melalui refleksi diri, siswa diajak menulis jurnal tentang perasaan mereka ketika mengalami atau menyaksikan ketidakadilan. Adapun tantangan dan solusinya yaitu yang pertama, stereotip gender yang telah mengakar. Contoh, orang tua beranggapan bahwa matematika lebih cocok untuk laki-laki. Solusinya, mengadakan workshop untuk orang tua dengan tema mendorong potensi anak tanpa batasan gender. Yang kedua, kurangnya pemahaman rekan guru. Solusinya, inisiasi kelompok studi gender di sekolah untuk berbagi strategi dan materi ajar inklusif. Kemudian tantangan yang ketiga, bias dalam materi ajar. Solusinya merevisi materi ajar bersama tim guru, misalnya dengan menambahkan konten tentang pahlawan perempuan yang kurang dikenal. Rencana kolaboratif melalui pelatihan guru dengan cara mengundang pakar kesetaraan gender untuk pelatihan rutin, kemitraan dengan orang tua, membuat newsletter bulanan tentang pentingnya mendidik anak tanpa bias gender. Kemudian evaluasi berkelanjutan dengan cara melakukan survei anonim untuk menilai iklim kesetaraan gender di sekolah. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu guru pendidikan dasar adalah arsitek pertama yang membentuk cara pandang anak terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menciptakan ruang kelas yang adil dan setara, kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan benih kemanusiaan yang inklusif. Mari bersama membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berempati dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir, kami sampaikan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. By Nelson Mandela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.